Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan analisis korelasi. Di sini ada permasalahan, yaitu seorang manajer pemasaran ingin mengetahui pengaruh antara promosi dan harga terhadap keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Ya. Untuk mengetahui pengaruh itu, pertama kita harus mengetahui dulu apakah ada korelasi antara promosi dan harga terhadap konsumen pembeli produk. Pada permasalahan ini nanti teman-teman diberi kesempatan untuk melakukan analisis ya terhadap 30 data ini. Ya, ini ada nomor 1, 2, 3 sampai nomor 30 ya. Anggap aja nomor 1 adalah perusahaan pertama, perusahaan kedua, sampai perusahaan ke-30 ya. Teman-teman nanti disuruh untuk mengambil 10 sampel dari 30 perusahaan ini ya. Mengambil 10 sampel ya. Dari data ini nanti teman-teman yang pertama dimintai bantuan untuk melakukan uji korelasi terhadap data tersebut ya dengan tingkat signifikansi 5% ya. Kemudian yang kedua, teman-teman diminta untuk menentukan ya, kalau nanti sudah ada korelasinya, sudah diuji, kemudian teman-teman disuruh menentukan berapa persen sih pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan untuk permasalahan tadi. Tadi masalahnya adalah ingin mengetahui apakah ada pengaruh ya antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Oke. Sebelum kita mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak, kita lakukan uji korelasi dulu. Jadi kita ketahui dulu apakah ada korelasi ataukah tidak ya, sehingga kita harus melakukan uji korelasi dulu ya. Tahapan untuk uji korelasi sama ketika kita melakukan uji hipotesis, yaitu yang pertama kita lakukan dulu rumusan hipotesis ya. Oke, dari permasalahan tadi rumusan hipotesisnya adalah untuk H0 R sama dengan 0 atau tidak ada korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian H alternatifnya adalah R tidak sama dengan 0 atau dapat dikatakan ada korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y. Nih, setelah merumuskan hipotesis, kita tentukan taraf nyata atau yang kita kenal T-tabel ya. Oke. Untuk menentukan T-tabel, kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Rumus sama dengan TINV alfa, DF ya, di mana alfa adalah tingkat signifikansi dan DF adalah derajat bebas ya. Di kasus kita tadi alfanya adalah 5%. Tetapi karena uji dua arah, maka nanti alfanya yang 5% itu kita bagi 2 sehingga menjadi 0,025. Untuk derajat bebasnya di sini rumusnya adalah DF sama dengan N-1. N adalah banyaknya data pada sampel. Tadi kita disuruh mengambil 10 sampel sehingga N-nya adalah 10. Dari situ diperoleh derajat bebasnya adalah 9.
Sehingga dengan menggunakan Microsoft Excel, tabelnya ketemu 2,68. Ya. Setelah menentukan taraf nyata atau T tabel, kita akan menentukan T hitung. Ya, menentukan T hitung. Tapi di kasus ini untuk menentukan T hitung kita butuh R. Kita butuh R. Sehingga kita tentukan R dulu menggunakan Microsoft Excel. Dari data yang tadi yang ini 30 ini kita ketik dulu di Excel sehingga diperoleh data seperti ini. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 30 ya tadi karena 30. Selanjutnya kita akan memilih 10 sampel dari 30 ini ya. Maka kita siapkan tabel ini 1 sampai 10, di mana 1 nanti adalah perusahaan yang terpilih pertama, nomor 2 adalah perusahaan yang terpilih kedua dan seterusnya. Sudah pernah kita lakukan ya. Saya sudah ini menggunakan random ya, tabel random ya. Ini dengan tabel random, tabel saya ini sudah saya bulatkan ya, jadi 2 digit di belakang koma. Kenapa 2 digit? Karena banyak populasi ini adalah 30. Nah, 30 kan cuman 2 digit sehingga kita sederhanakan angka randomnya ini 2 digit. Di data saya perusahaan yang pertama yang terpilih adalah perusahaan nomor 3 ya, kemudian nomor 20 ya, kemudian nomor 30, kemudian nomor 9 ya, dan seterusnya. Sudah saya kumpulkan seperti ini ya. Sorry, ya. Nah, ini adalah sampel yang saya buatkan versi angka random di Excel saya. Nah, teman-teman nanti jelas berbeda ya, angka randomnya jelas berbeda. Perusahaan nomor 1 di data sampean mungkin berbeda dengan perusahaan nomor 1 di data Excel saya. Oke, tadi kita akan menentukan T hitung ya, T hitung. Sorry. T hitung. Untuk menentukan T hitung kita butuh di sini. Ya, makanya kita cari R dulu, di mana R ini adalah koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2. Rumusan yang kita butuhkan ya, adalah pertama RY ini adalah korelasi antara Y dan X1, kemudian ini adalah korelasi antara Y dan X2, ini korelasi antara korelasi antara X1 dan X2, maaf ya. Kemudian ini adalah kuadrat dari korelasi YX1, koefisien korelasi YX1. Kita akan mencari ini ya, koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2, di mana U-nya sudah saya sampaikan, sudah pernah kita bahas, dan yang belum kita bahas adalah ini, menentukan T hitung ya. T hitung, rumus dari T hitung tadi ini ya, T hitung rumusnya adalah T sama dengan R per akar 1 min R kuadrat, sehingga di sini nanti T-nya ya kita buat seperti biasanya, buka kurung tutup kurung pembilang per buka kurung tutup kurung penyebut. Karena di sini penyebutnya bentuk akar, maka kita awali dengan SQRT. Hitungan saya T hitung
ketemu 19,98. T tabelnya ini pakai TINV 0,025 karena 5% dibagi 2 ya, sehingga diperoleh T tabelnya 2,68501. Ini untuk menjawab yang A tadi ya. Kemudian tabel Excel teman-teman itu ditulis di lembar jawaban ya, di lembar jawaban seperti ini ya, tabel perhitungan Excelnya ya. Kemudian T hitungnya juga gitu, ditulis seperti ini, nanti hasil akhirnya mengacu pada ini Excel tadi ya. Oke. Kemudian setelah menentukan T tabel dan T hitung, kita bisa menentukan daerah keputusan. Ya, tadi T tabelnya adalah 2,8, sehingga di sini nilai kritisnya batasnya adalah 2,68 dan negatif 2,68 karena uji dua arah ya. Setelah menentukan daerah keputusan, kita baru bisa menentukan keputusan dengan menguji T hitung tadi. T hitung tadi adalah 19,98 ya. Tampak di sini 19,98 terletak di daerah penolakan H0, tekarannya 2,68. Karena T hitung terletak pada daerah penolakan, maka dapat disebutkan pernyataan yang menyatakan ada korelasi promosi X1 dan harga X2 terhadap keputusan konsumen membeli produksi dapat diterima ya. Jadi kita sudah membantu manajer tadi untuk mengetahui apakah ada pengaruh ya antara X1 X2 terhadap Y, atau antara promosi dan harga terhadap keputusan konsumen untuk membeli terhadap produk ya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah seberapa besar pengaruh X1 dan X2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, kita ketahui dari nilai koefisien determinasi, di mana nilai koefisien determinasi itu adalah didapat dari nilai dari koefisien korelasi Rx1 dan X2 kita kuadratkan. Ya, tampak di Excel ini sama dengan AM4 pangkat 2, di mana AM4 adalah koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 ya. Ya, ini penjelasan tentang permasalahan yang berhubungan dengan analisis korelasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.